Orang yang fixed mindset itu ngomongnya, wah kamu bagus, kamu hebat. Atau kalau misalnya olahraganya jelek gitu, nilai olahraganya jelek, wah kamu nggak cocok, kamu nggak bakat di olahraga ini. Kamu sebaiknya fokus di matematika. Itu orang yang fixed mindset. Berbeda dengan orang yang growth mindset. Ketika anaknya berprestasi misalnya, matematikanya dapat 10, dia tidak memuji hasilnya, dia memuji prosesnya. Jadi bagus, nilai kamu bagus. Nilai kamu bagus ini karena dari kemarin kamu terus belajar dengan tekun. Kalau kamu terus belajar dengan tekun, kamu akan jadi orang yang hebat. Itu tipikal orang growth mindset. Kalau misalnya anaknya olahraganya jelek gitu, dapat 5 misalnya olahraganya, tidak apa-apa. Masih ada tes yang berikutnya. Kalau kamu latihan, kamu bisa mendapatkan nilai yang lebih bagus. Kamu malah bisa jadi olahragawan yang hebat. Itu pola growth mindset. Berbeda dengan fixed mindset. Jadi teman-teman di sini tipikalnya apa nih? Serius, bisa bertumbuh terus, ya. Jadi ada juga pola begini Bapak Ibu. Apa ya namanya ya? Kita bicara orang growth mindset ini Bapak Ibu. Kita bicara tentang impian. Impian itu ketika kita terjaga. Impian itu ketika kita bangun. Kalau mimpi itu kita tidur. Itu mimpi. Tapi kalau impian justru kita genggam ketika kita masih terjaga. Jadi orang-orang ini Bapak Ibu yang mampu memimpikan, kemudian pikirkan, kemudian ucapkan, kemudian lakukan, itu namanya komitmen. Apa tadi? Impikan, pikirkan, ucapkan, lakukan, komitmen. Jadi begini Bapak Ibu, begini ya. Impian ketika kita pikirkan, dia berubah bentuk. Dia berubah bentuk jadi rencana. Rencana yang kita ucapkan, dia berbentuk lagi, berubah bentuk lagi jadi komitmen. Komitmen yang kita lakukan terus-menerus, dia berubah bentuk jadi kenyataan. Selangkah lebih dekat dari kenyataan. Apa yang disampaikan Pak Jomil kemarin, sukses itu tidak bisa tiba-tiba, tapi berawal dari pola pikir, betul ya? Dari pola pikir. Pola pikir merubah perilaku yang diulang-ulang menjadi karakter. Karakter berubah jadi nasib. Kita semua Bapak Ibu tidak pernah bisa merubah nasib kita. Yang bisa kita rubah adalah kebiasaan kita. Kebiasaan berubah jadi nasib. Gitu ya. Jadi siap berubah Bapak Ibu? Siap berubah? Siap ya. Jadi kita bicara sekarang tentang kok sudah di sini ya? Ada lagi nggak? Udah habis ini ya? Oke. Jadi begini Bapak Ibu, kita bicara tentang fixed game dan bukan fixed game ya, finite game dan infinite game. Jadi gini, finite game yang sudah pasti itu adalah permainan-permainan seperti lari, seperti main bola. Kalau Bapak Ibu main bola misalnya, kalau satu babak itu berapa menit? 45 menit. 2 kali 45 menit, siapa yang masukkan gol lebih banyak itu yang menang. Itu sudah selesai. Betul ya? Tetapi dalam kehidupan, dalam bisnis, dalam hubungan itu tidak berlaku. Ya. Yang berlaku adalah infinite game. Saya kalau sekarang ini tidak suka dengan ibu, nanti bisa jadi punya sebagai partner bisnis yang bagus. Kita tidak pernah tahu. Betul ya Bapak Ibu ya? Jadi tidak ada musuh yang abadi, tidak ada teman yang abadi. Semua yang sekarang ini kita benci bisa jadi nanti jadi partner hebat di dalam hidup kita. Atau semua orang yang sekarang partner hebat bisa jadi nanti suatu saat dia pergi meninggalkan kita. Kita nggak pernah tahu. Tetapi kalau Anda menyadari bahwa ini adalah infinite game, maka Anda harus benar-benar menjadi ahli
Dalam hal apa? Dalam hal relationship. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju ya? Setuju benar nih? Oke, jadi lawan terbesar kita kalau kita dalam kehidupan, dalam bisnis, itu bukan orang lain, bukan perusahaan lain, tapi diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Jadi wadahnya bisa apa saja, perubahan itu wadahnya bisa apa saja. Dulu kita suka baca buku, kita bisa bisa dengerin kaset gitu. Sekarang semuanya serba online, kita lewat audiobook, kita nonton YouTube dan lain sebagainya. Wadahnya bisa apa saja, tapi nilai dalam diri kita itu harus tetap. Apa nilai bagusnya dalam diri kita? Integritas harus tetap sama saja. Value. Jadi musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Habit Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dalam kondisi apapun punya kebiasaan-kebiasaan baik, nasibnya baik. Kita ini Bapak Ibu, kalau fisik kita nih, modal kita lagi bagus nih. Modal kita bagus, fisik kita bagus, tampan, cantik gitu ya. Kemudian kita punya finansial yang bagus, ini kan modalnya bagus berarti. Tapi kalau sikap kita buruk, kita akan hancur. Betul nggak? Tetapi kalau kita ini nggak bagus nih, modal kita nggak bagus nih, mungkin secara fisik kita nggak bagus, secara finansial nggak bagus, tapi kalau sikap kita bagus, kita mau terus bertumbuh, kita akan jadi orang sukses. Tapi kalau misalnya Anda modalnya sudah bagus gitu, udah ganteng, cantik, kemudian sikapnya juga bagus, dunia di genggaman Anda. Ya. Jadi musuh terbesarnya adalah diri kita sendiri. Ya, kuncinya apa? Kuncinya rendah hati. Kesuksesan terbesar itu seringnya dari rendah hati. Rendah hati itu adalah bom nuklir Anda, Bapak Ibu. Dari rendah hati membuat Anda mau belajar. Dari belajar Anda bertumbuh. Dari bertumbuh Anda sukses. Terus bertumbuh, tambah sukses. Anda menjadi orang luar biasa. Kuncinya rendah hati. Ingat, kalau Anda tinggi hati, cepat mati. Iya, tinggi hati itu membuat kita merasa lebih besar, gitu kan? Kita nggak mau belajar, kita bisa lihat BlackBerry misalnya tinggi hati, gitu ya. 80% dulu pengguna BlackBerry, 80% pengguna handphone adalah pengguna BlackBerry, mati. 80% pengguna handphone dulu adalah pengguna Nokia, mati. Ya, karena tinggi hati. Tetapi kalau Anda terus mau bertumbuh, Anda insya Allah terus sukses. Ya, dimulai dari rendah hati. Jadi kalau suatu saat ada yang sombong gitu, karena produk kita bagus, kemudian marketing plan bagus, perusahaan bagus, dia sukses, lalu dia sombong, ingat dia bukan orang FHI. Setuju ya? Setuju. Bapak Ibu, siapa yang kenal ini? Tahu ya? Pak, kalau kakek Bapak namanya siapa? Kakeknya kakek siapa? Nggak tahu ya. Kakeknya kakek loh, garis keturunan. Tapi kenapa Anda Sudirman tahu? Sejarah. Kenapa? Rendah hati. Bapak Ibu, apapun kondisinya, apapun keberatan-keberatan, setiap zaman itu memang ada tantangannya. Tapi buat orang yang terus bertumbuh, tidak ada alasan untuk sukses. Sudirman ini Bapak Ibu, kenapa banyak orang kenal? Bahkan sekarang di fotonya ditaruh di uang pecahan 50.000 ya. Setelah Soekarno 100.000, Sudirman. Kenapa? Jadi begini Bapak Ibu, Sudirman ini guru. Tadinya guru ya, kemudian jadi komandan untuk apa? Untuk berjuang secara gerilya. Anda tahu gerilya? Gerilya itu dia masuk ke dalam hutan, lalu masuk kota untuk nyerang, sembunyi lagi ke hutan, masuk lagi ke kota nyerang, sembunyi lagi ke hutan, masuk ke kota nyerang, sembunyi ke hutan, masuk ke kota nyerang. Kira-kira perlu fisik seperti apa? Kuat. Harus kuat. Anda tahu bagaimana kondisi Sudirman saat itu? Paru-parunya bocor. Memimpin pasukan dalam kondisi ditandu. Kalau seandainya pada saat itu Sudirman berhenti untuk tidak berjuang,
untuk tidak memerdekakan bangsa ini, semua orang pasti maklum. Paru-parunya bocor, nggak apa-apa, nggak usah berjuang. Tapi dia tidak menerima alasan itu. Beliau terus berjuang supaya kita semua sekarang ini menikmati kemerdekaan ini. Apapun kondisinya, tidak ada alasan bagi orang yang pengen terus sukses, Bapak Ibu. Setuju? Ibarat nih Bapak Ibu, ibarat saya bertinju, orang sudah tonjokin saya, sudah pukul saya sudah berdarah, baret-baret, saya dikanvaskan, saya jatuh. Bangkit lagi. Kalau kemudian kepala saya sudah diinjek sama lawan saya,